Baik, kita masih di Extra News dan juga masih bersama dengan dua tamu kita di Extra Dialog pemirsa. Masih membahas terkait dengan pentingnya LPSK hadir di daerah. Di awal udah kita bahas juga terkait dengan beberapa jenis tindakan yang dijaga juga dan jaminannya. Sekarang kita ini akan membahas lebih detail lagi ya. Sebenarnya kalau untuk menjadi atau dapatkan perlindungan dari LPSK ini sendiri, seperti apa sih untuk prosesnya? Ya, itu orang atau saksi maupun korban bisa mengajukan permohonan kepada LPSK melalui surat, melalui email, bisa, melalui online. Kemudian kami ada call center 148, jadi itu bisa juga diakses, dan juga application. Nah, ini ada di sini. Udah akan kita share untuk semua sosial medianya, tapi untuk jenis kasusnya juga sama, rata semua? Ya, kami ada 7 tindak pidana yang menjadi prioritas kami. Oke. Yang pertama itu tindak pidana korupsi, tindak pidana pelanggaran HAM berat, kemudian tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyiksaan atau penganiayaan berat, dan juga tindak pidana kekerasan seksual kepada anak maupun perempuan. Yang paling dominan termasuk narkotika. Termasuk narkotika, ya. Tapi yang paling dominan sejauh ini sejak LPSK hadir? LPSK ini sebenarnya dibentuk untuk tindak pidana yang sifatnya masif ya, publik, dan untuk tindak pidana yang luar biasa. Tapi dalam perkembangannya, karena kami juga kemudian menurut undang-undang yang diperbaiki itu menjadi nomor 31 tahun 2014, karena ada perhatian yang sangat serius dengan meningkatnya angka kekerasan seksual kepada anak maupun perempuan, itu kemudian masuk menjadi prioritas yang kami tangani. Sampai saat ini, Pak? Sampai saat ini. Dan ini 2 tahun ini jumlah pemohon untuk kasus-kasus ini ya, kekerasan seksual ini meningkat 200%. 200%? Itu dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. 2 tahun Dan saja. itu menjadi perhatian presiden itu. Ya. Tahun Untuk kemarin kasus presiden ini ya? untuk kasus anak itu. Oke. Ya, Nah, presiden kita kalau ngebahas tentang Indonesia kan memiliki Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Pak. Ini terkait dengan perlindungan saksi dan juga korban, dan diikuti dengan lahirnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga nih, Pak. Ini sebenarnya bagaimana perjalanan LPSK sendiri dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban? Apakah memang dari segi psikologinya, kesehatan dan juga keamanannya itu betul-betul pure dilindungi, Pak? Atau seperti apa nih? Ya, jadi untuk menjawab itu sebetulnya di dalam Undang-Undang LPSK itu sendiri 13 2006 Junto 31 2014 yang sudah disempurnakan di pasal 5 dan pasal 6 itu sangat eksplisit mengenai hak-hak saksi dan korban. Nah, jadi apa saja yang menjadi hak saksi dan korban itu konkret di situ. Nah, termasuk tadi yang disebutkan bahwa dalam hal pemulihan kesehatan ada psikologis, ada psikososial, ada ya. Nah, misalnya antara lain ya, korban itu atau saksi itu misalnya berhak mendapatkan perlindungan bukan hanya pada dirinya, tapi termasuk keluarga dan harta bendanya. Ya, jadi spektrumnya lebih luas. Termasuk dari untuk segi bulian dilindungi semua, Iya, Pak, ya? iya, termasuk itu. Ini memang untuk karena saksi, ada salah satu pasal di Undang-Undang Perlindungan Saksi itu disebutkan bahwa semua jenis tindak pidana yang mengancam jiwa, ya, jadi ketika misalnya LPSK mengevaluasi dan mengolah suatu tindak pidana lalu kemudian berkesimpulan bahwa ini masuk kategori mengancam jiwa, maka ya tidak ada pilihan lain. LPSK berkewajiban untuk memberikan perlindungan itu. Berarti memang tanggung jawabnya besar juga untuk jadi yang paling penting untuk dicatat bahwa tindak lanjut politik pemerintah tadi untuk menghadirkan criminal justice system, ya hadirnya undang-undang ini. Dan di dalam Undang-Undang 31 2014 paling tidak untuk kebutuhan saat ini dalam konteks perlindungan saksi korban itu sudah sangat memadai. Tinggal bagaimana mengimplementasi. Nah, untuk masa perlindungannya seperti apa, Pak? Apakah masa perlindungan itu setelah kasus selesai atau ada masa tertentu? Ya, perlindungan itu diberikan sesuai dengan kebutuhan saksi maupun korban. Tapi kami biasanya memutuskan untuk 6 bulan. Sebelum 6 bulan kalau kita evaluasi, kita nilai masih memerlukan layanan, kita perpanjang layanan perlindungannya. Itu bentuk perlindungannya seperti apa, Pak? Ya, itu bentuk perlindungannya ada berbagai tingkat. Yang paling tinggi itu pengamanan
di rumah aman Di rumah atau safe house. Itu setiap daerah sudah ada safe house atau? Safe house ini bisa kita adakan di mana saja. Cuman kita tidak bisa menyebutkan itu ada di mana ya. Nah, kalau seseorang dimasukkan ke safe house, tentu saja dia akan terisolasi. Iya. Karena ya itu resiko dari statusnya sebagai saksi maupun korban yang harus untuk menjaga kerahasiaan dan menjaga keamanan dia. Oleh karena itu safe house itu dirancang agar senyaman mungkin dan seaman mungkin bisa memberikan layanan kepada terlindung ini supaya mereka tidak merasa kok seperti tahanan gitu. Iya, betul. Itu kita rancang. Tetapi isolasi pun sebenarnya tidak sepenuhnya karena mereka tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga atau temannya sepanjang itu diberitahukan kepada LPSK dan LPSK yang mengatur. Berarti masih ada Untuk rute-rutenya pertemuannya. sendiri ya, Iya, ada iya. porsinya masing-masing. Selalu dipantau juga berarti. Ya caranya karena tentu saja tetap dia harus didampingi oleh dari LPSK ya. Oke, Pak, saya tertarik untuk tahu sebenarnya di umur berapa saja kah untuk para korban dan saksi ini dapat perlindungan? Apakah di usia dini atau mungkin katakanlah ada kasus tertentu, ada korban dan juga saksi di umur di bawah 10 tahun. Itu apakah termasuk juga dapat perlindungan atau Iya. ini kadang mungkin misalnya di rumah ada yang punya kasus tapi masih bingung. Apakah ada biaya-biaya tambahan yang harus dipersiapkan untuk para korban atau seperti apa nih? Nggak, kalau biaya kami sama sekali free. Artinya semua terlindung LPSK itu biayanya dikeluarkan oleh LPSK dari APBN. Termasuk ketika mereka ada di safe house itu. Iya, iya. Termasuk di safe house. Termasuk kalau misalnya karena dia menjadi saksi terpaksa harus kehilangan pekerjaan sementara ya. Kita berikan bantuan biaya hidup sementara untuk itu. Nah, mengenai umur itu sejak dari ya kita tidak ada batasan. Tidak ada batasan ya Pak ya? Misalnya kasus di Jogja itu kita ada melindungi korban tindak pidana perkosaan. Seorang anak umurnya 2,5 tahun Oke. yang diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri. Itu ditangani Kenapa, sama Bro? LPSK Ya. berarti? Ya, jadi ibu dan anak ini menjadi terlindung LPSK. LPSK melayani perlindungannya, juga melayani pemulihan psikologis maupun medis kepada keluarga ini. Oke, sampai dinyatakan betul-betul sudah sembuh Aman. ya, Ya, aman ya, ya. ya. Gitu. Oke. Menarik tadi Pak sempat bahas sedikit soal whistleblower dan justice collaborator. Collaborator, Ini apakah beda gitu bentuk perlindungan kepada keduanya ini atau sama? Kalau whistleblower itu kan pelapor. Pelapor itu perlindungannya ya sama saja sebenarnya. Kalau jenis perlindungannya kan tergantung kebutuhan mereka ya. Hanya yang membedakan kalau pelapor ini dengan whistleblower dengan justice collaborator. Justice collaborator itu memerlukan syarat tertentu untuk mendapatkan perlindungan. Yang pertama dia harus bukan pelaku utama. Bukan pelaku utama Tapi ya. terlibat begitu. Tapi terlibat dan dia bersedia mengembalikan kerugian negara dan juga bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Itu syaratnya. Kemudian reward yang bisa diberikan kepada justice collaborator itu dalam pemeriksaan berkasnya dipisah dengan tersangka yang lain, terdakwa yang lain. Proses peradilannya juga terpisah. Berbeda ya. Dan kalaupun nanti dijatuhi hukuman, tempat penahanannya atau tempat penjaranya itu juga dipisahkan. Baik, jadi katakanlah misalnya salah seorang, taruhlah mungkin saya begitu terlibat dalam suatu kasus, tapi melaporkan kasus itu dan bersedia mengganti kerugian dan segala macamnya, itu akan tetap dapat perlindungan juga. Iya, ya. Dan yang lebih ini lagi karena justice collaborator itu berhak untuk mendapatkan keringanan hukuman. Oke. Itu perbedaannya Pak ya. Ya, ya. Nah, saya tadi juga kita sempat ngebahas tentang beberapa pihak yang terkait juga yang harusnya berkolaborasi dengan lembaga seperti ini. Sebenarnya apa sih kendala-kendala yang paling sering dihadapin antara pihak-pihak terkait, entah itu mungkin dari KPK dan juga kepolisian, seberapa besar dan persen sekarang untuk kolaborasinya? Ya, sebetulnya kalau kita melihat kendala ya, tentu saja setiap jalinan kerjasama itu pasti ada
ada apa? Plus minus Ada ya. plus Plus minusnya, minusnya, tantangan ya. ya ada tantangannya. Tetapi memang dalam konteks perlindungan ini tentu saja LPSK ini harus didorong untuk lebih banyak membangun kerjasama dengan institusi-institusi yang concernnya pada penegakan hukum. Ya, nah kerjasama yang dimaksudkan di sini tentu saja bukan hanya sekedar di atas kertas, tapi bagaimana bisa membangun koordinasi yang Bagus betul-betul intens dan kontinu. Seperti tadi dikemukakan misalnya KPK ya, untuk kasus justice kolaborator. Kalau saya membaca undang-undang LPSK, itu mestinya LPSK lebih proaktif di dalam mendorong satu kasus bagaimana JC-nya bisa cepat mendapatkan perlindungan. Ya kan, karena hanya undang-undang LPSK yang mengatur itu. Yang menyebutkan Tidak ada undang-undang lain di Republik ini yang memberikan norma seperti itu terkait dengan JC itu hanya di undang-undang LPSK. Nah ini mestinya menjadi poin penting bagi LPSK untuk diimplementasi itu undang-undang itu, pasal itu. Dan saya kira kalau itu dilakukan LPSK, LPSK bisa cepat mendapatkan posisi-posisi tertentu dalam proses penegakan hukum. Berarti Karena memang ini kan agak menyalahi filosofi ya. Ya. Justice kolaborator itu kan sejarahnya ini meniru dari hukum di Amerika waktu pengadilannya Al Capone itu. Karena ada anak buahnya yang pembukuan itu yang kemudian Jadi terlibat. bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan kemudian ada deal-deal tertentu dan dia mendapatkan reward untuk tidak menjalani hukuman dan sebagainya lah. Nah itu filosofinya. Oleh karena itu sebenarnya justice kolaborator itu mestinya diberikan statusnya sebelum pengadilan itu dimulai. Jadi dalam proses pengadilan itu sudah dia statusnya sudah justice kolaborator. Tetapi karena penyebutan justice kolaborator yang ada hanya di dalam undang-undang LPSK itu belum ada pengaturannya secara rinci bagaimana, hanya surat edaran Mahkamah Agung aja yang menjadi rujukan. Tapi itu kemudian menyalahi dari filosofi ini. Jadi orang bisa mendapatkan status justice kolaborator yang diberikan oleh siapa saja penegak hukum. Itu sebetulnya tidak boleh, Pak. Ya sepanjang itu belum di proses pengadilan ya, mestinya masih boleh. Tetapi kan harus ada pihak yang memang mendapatkan mandat dari negara untuk menentukan siapa yang bisa menjadi justice kolaborator, siapa yang bukan. Iya betul. Dan itu menurut saya mestinya LPSK. Gitu. Iya. Nah kalau sekarang ini ada orang yang sudah menjadi narapidana untuk kasus korupsi dan sebagainya atau narkoba dan sebagainya. Kemudian kepala lapas ini bisa memberikan status justice kolaborator untuk mengurus keringanan hukumannya. Ya, ini kan udah salah kaprah. Iya betul. Yang seharusnya itu dari teman-teman LPSK. Ya. Karena ada jaminan Dan mestinya juga kan, sebelum peradilan ini dimulai. sebelum kasusnya dipersidangkan harus Iya, menjadi. iya, dia sudah harus menjadi justice kolaborator. Oke. Makanya tadi kerjasama itu harus dibangun, Iya, betul. termasuk dengan pihak lapas itu, supaya Ada koordinasi yang maksimal juga ya. out of norma tadi itu bisa dikendalikan melalui pelurusan. Karena aparat penegak hukum kemudian merujuknya hanya itu Pak, surat edaran Iya, Mahkamah Agung itu, yang ada kemudahan buat orang yang kooperatif, bekerja sama gitu kan. Dan Tapi itu kan umum, beda dengan yang justice kolaborator Iya sebenarnya. betul. Dan orang lapas yang paling dekat memantau itu. Iya. Hanya momen itu dia gunakan. Iya. Ya kan, Jadi karena nilai dia yang dekat. salah yang harus diperbaiki Iya, lagi. Harus iya, dibenahi, iya, Pak, Sebenarnya ya. kan masalah koordinasinya lagi gitu. Iya. Nah, ini kan bicara soal hak-hak korban kejahatan itu kan memang sudah diatur jelas begitu Pak di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Tapi pelaksanaannya begitu sampai saat ini yang Anda lihat Masih seperti harus apa? dibenahi betul-betul ya. Begini, kalau saya melihat secara norma kebutuhan hak-hak saksi korban dalam undang-undang itu sudah sangat memadai. Hanya memang dalam tataran implementatifnya itu tidak hanya LPSK sendirian, tapi melibatkan banyak institusi. Misalnya contoh, salah satu hak yang dimiliki oleh saksi korban di situ, contoh ya misalnya pergantian identitas. Oke. Nah, ini kan tidak sesederhana orang pikirkan. Misalnya ketika nama saya Askari di KTP, saya mau ganti Abdul siapalah, ya itu tidak sederhana itu karena dalam rangka perubahan identitas itu ada banyak institusi terlibat, misalnya
Kementerian Dalam Negeri, Kependudukan Catatan Sipil. Sipil. Iya kan? Nah, banyak di situ. Ada kendala tidak sih di proses-proses itu Ya, biasanya? ini kan sementara dibangun komunikasinya, koordinasinya untuk kemudian menjawab kebutuhan-kebutuhan ini karena memang Undang-Undang LPSK ini jangkauannya ke depan sangat jauh, sangat jauh. Untuk penggantian identitas LPSK itu belum pernah melakukan sampai tingkat yang sangat Konkret ya. serius gitu ya. Serius dalam artian perubahannya. Padahal LPSK punya kewenangan untuk mengganti identitas itu termasuk untuk melakukan facelift juga. Oke. Tapi itu belum pernah. Belum pernah ya. LPSK pernah melakukan penggantian identitas itu untuk korban perkosaan, seorang siswi yang mengalami perkosaan, kemudian dia tidak mau sekolah lagi di sekolah yang lama, dia minta dipindahkan ke sekolah baru, dan karena kasusnya sudah terlanjur diekspos, dia malu dengan namanya sendiri. Trauma juga ya. Oleh karena itu LPSK memfasilitasi mengganti nama untuk yang bersangkutan dan kemudian bisa bersekolah di tempat lain. Masih sebatas itu. Padahal sebenarnya ada kewenangan yang jauh lebih besar di LPSK untuk bisa melakukan itu. Dan untuk kasus Indonesia, saya kira penggantian identitas ini bukan hanya sederhana tadi ya Pak ya. Karena ada faktor kultural juga. Iya. Orang Batak misalnya, Iya benar, ada marga. punya marga, dia harus berganti. Dia kehilangan hak budaya. Iya. Ya. Jadi pengen prosesnya dan tiap negara pasti berbeda-beda. Pak, Atau ya. Pak Askari ini, dokter, dia harus copot gelar gelar dokternya. lagi gitu. Itu kan sesuatu yang tidak mudah, tidak sederhana. Artinya sejauh ini mengenai penggantian identitas begitu banyak kendala berarti. Salah satu kendala yang dihadapin ya. Ya, ya, untuk kasus di Indonesia ya. Oke. Berarti untuk Karena penerapan bukan hanya yang dikemukakan tadi Pak Hasto itu, termasuk dalam proses hukum, tentu saja para pihak yang terkait dengan suatu proses hukum, katakanlah misalnya penasihat hukum atau lawyer suatu terpidana, ketika saksinya kami lindungi atau LPSK lindungi, itu kan pasti akan mengajukan pertanyaan ketika saksi itu berubah identitas. Iya. Ya. Nah itu menjadi permasalahan hukum tersendiri. Iya, jadi Loh, kok namanya itu berubah ya? kan namanya sebenarnya ini. Nah ini yang harus dibangun koordinasinya juga dengan pertanyaan berbagai ini muncul pihak. ketika dia menjadi Iya, siapa. ya, paling tidak misalnya katakanlah untuk mengisi kekosongan hukum yang ada, tapi ini adalah suatu kebutuhan, ya mungkin misalnya kita minta Mahkamah Agung mengeluarkan perma supaya dalam proses persidangan ada kesamaan persepsi dan pemahaman terhadap penasihat hukum, jaksa, hakim dan LPSK sendiri. Nah, supaya perjalanan kasus ini betul-betul bisa sampai pada titik yang masing-masing diharapkan. Betul. Jadi memang harus mengetahui porsi masing-masing ya. Tapi yang menjadi garis bawah di situ adalah bahwa kalau kita melihat misalnya dari bacaan akademik, Sivitas Akademika misalnya, kita melihat bahwa undang-undang ini sudah sangat responsif, ya, karena dia sudah memikirkan sedemikian jauh ke depan, ya kan. Jadi bayangan kita untuk mengganti suatu identitas kan sebetulnya belum ada dengan berbagai kendala kultural dan seterusnya. Tapi kenapa harus ada di undang-undang ini? Itu menunjukkan bahwa ada jangkauan ke depan yang sudah dipikirkan ketika Itu memang secara undang-undang tertulis ya. Iya. Untuk Ya memang. Jadi Undang-Undang Perlindungan Saksi itu termasuk salah satu undang-undang yang progresif. Iya. Jadi dia berpikiran ke depan memang. Karena ada beberapa hal yang berangkatnya kan semula dari perubahan ini saja, perubahan paradigma bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya memperhatikan pada pelaku, tapi juga memperhatikan pada saksi maupun korban. Ini paradigma baru dalam sistem peradilan. Dan banyak kemudian yang mengikuti itu, diantaranya itu tadi hak-hak pada saksi dan korban ini yang semula tidak pernah terpikir oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat hukum di Indonesia. Oh ternyata itu harus dipenuhi juga. Ya. Berarti memang butuh banyak yang harus dibenahin terus sekarang Iya. Pak. Nanti kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pemirsa dan juga kita akan break dulu. Tetap bersama kami di Extra Dialog.